Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua ID Malang Raya, Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung pembuluh konsultan, Ketua IDAI Cabang Malang, Dr. Haryudi Aji Cahyono, spesialis anak konsultan atau yang mewakili, Ketua PABDI Cabang Malang, Dr. Nur Samsu, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Perkenalkan, saya Dr. Iraki selaku pembawa acara hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Acara hari ini akan kami mulai dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua ID Malang Raya, Dr. Sasmoyo Widito, spesialis jantung pembuluh konsultan. Kepada Dr. Sasmoyo, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para sejawat senior, pengurus dan anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya, juga para peserta yang menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar Sinau. Sinau itu adalah seminar ID Malang Raya Update, salah satu program kami di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang Raya dari sisi edukasi. Kemudian hari ini adalah kesekian puluh kali edukasi kepada dokter. Ini materinya tentang demam berdarah yang beberapa minggu bulan terakhir menjadi tren karena kasusnya sangat tinggi. Dalam hal ini semoga apa yang kami sajikan pada para peserta sejawat senior semua membawa manfaat bagi para peserta sejawat senior. Kemudian untuk diketahui kami mempunyai media online adalah bentuk WA, Telegram, website yang bisa para sejawat senior akses karena aktivitas kami bisa terlihat dari situ. Salah satu yang sedang menjadi tren adalah tentang SKP pelataran sehat. Kami menggunakan pelatihan-pelatihan pengisian SKP karena banyak di antara sejawat senior dokter yang kesulitan untuk mengakses akun pelataran sehat dan kami latih. Yang lain adalah bagaimana verifikasinya, itu juga salah satu isu yang menarik dalam hal pelataran sehat. Mohon para sejawat mengikuti media online kami untuk kemudian berbagi dan kita dalam suatu kerjasama yang baik untuk kebaikan kita sendiri bersama sebagai sesama dokter, warga Malang Raya dan warga negara ini. Selamat berwebinar para sejawat senior. Terima kasih kepada para pembicara dari penyakit dalam dan dari IDAI. Juga Pak Sejawat Moderator, selamat berkarya, selamat bekerja, Tuhan bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sasmoyo atas sambutannya. Hadirin sekalian, acara hari ini akan dibagi menjadi dua sesi materi. Materi pertama mengenai dengue pada populasi khusus, yaitu pada populasi diabetes mellitus, geriatri, dan hipertensi, yang akan disampaikan oleh Dr. Heri Sutanto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, dan materi kedua mengenai infeksi virus dengue pada anak-anak, yang akan disampaikan oleh Dr. Safitri Laksmi Winaputri, spesialis anak konsultan. Selain itu, bertindak sebagai moderator pada acara siang hari ini adalah Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi. Tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki acara inti. Kepada Dr. Dewi selaku moderator, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Iraki untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat sekalian yang saya sayangi. Selamat siang Dr. Sasmoyo sebagai Ketua ID yang saya hormati, dan Dr. Nur Samsu sebagai Ketua PABDI yang juga saya hormati. Dan para narasumber yang pada hari ini sudah tidak perlu kita kenalkan lagi karena sudah sangat ahli dalam bidang-bidang beliau ya. Kali ini tadi sudah sebutkan ada dua sesi ya mengenai dengue. Untuk yang pertama akan diawali oleh Dr. Heri ya, kalau tidak salah Dr. Heri mengenai dengue pada populasi khusus ya tentunya, karena dengue ini sangat luas baik pada pasien anak dan juga dewasa, tapi ini mencoba mengulik untuk yang pasien khusus terutama akan tata laksana ya, terutama mungkin ya untuk yang di pasien kes terutama tingkat 1, nanti apa yang harus kita waspadai kita lakukan untuk pasien-pasien kita agar tidak jatuh dalam kondisi yang lebih buruk.
Baik, Dr. Heri, kami persilakan untuk waktunya. Silakan. Terima kasih Dr. Dewi atas kesempatan waktunya. Yang kami hormati Dr. Sasmoyo sebagai Ketua IDI, Dr. Nur Samsu sebagai Ketua PABDI, dan Dr. Haryudi sebagai Ketua IDAI. Perkenankan kami pada siang hari ini mengisi acara Sinau IDI Malang Raya ini dengan pasien atau kasus yang mungkin saat ini sedang banyak-banyak di Kota Malang ya dok ya. Hampir sebagian besar rumah sakit pasiennya banyak yang mengeluh demam akut. Izin kami share screen. Apakah sudah nampak slide saya, dokter? Ya, sudah dok. Baik, terima kasih, dokter. Pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan refreshing terkait denggi. Nah, karena denggi itu sudah berkali-kali dibahas dan terapinya juga sama, terapinya belum banyak perubahan, cairan dan simptomatis. Jadi kami ingin menegaskan pada ada populasi-populasi tertentu yang mungkin harus kita tengarai sebagai populasi yang rentan untuk adanya morbiditas atau mortalitas, yaitu populasi khusus di sini. Nah, pertama-tama kita bicara mengenai denggi sendiri secara garis umum bahwa latar belakangnya denggi ini sudah sekian lama, dalam waktu 50 tahun ada di Indonesia ini, penyebarannya naik 30 kali lipat daripada awal-awal ada di Indonesia. Dan insidennya cenderung lebih tinggi tahun ke tahun. Dia ada kayak sifatnya 3 tahunan. Jadi setiap 3 tahun dia akan naik, dan lain-lainnya. Nah, ini agak-agak heran 2024 ini. Kasusnya sangat-sangat banyak sekali. Berlipat-lipat dari tahun sebelumnya. Nah, beban ekonominya pun pasti akan sangat banyak. Kalau kita lihat rata-rata sebenarnya kasus yang derajat ringan sedang sampai biaya opname di rumah sakit, rata-rata kebutuhannya adalah 4,5 juta. Ini kebutuhan yang dihitung berdasarkan dengan rata-rata pengeluaran rumah sakit terkait dengan kasus di denggi, bukan untuk plafon BPJS. Nah, untuk rawat jalan sekitar 3,2 juta yang dikeluarkan, termasuk biaya pasien tidak bekerja sehingga beban ekonomi itu melibatkan juga pasien tidak bisa berproduksi untuk menghasilkan sumber dana. Nah, denggi ini merupakan suatu penyakit yang ditularkan oleh vektor yaitu nyamuk yang penyebarannya paling cepat di dunia. Rata-rata kasus denggi selama 5 tahun terakhir 116.000 kasus, di mana setiap hari ada 2 orang meninggal karena denggi, dan Indonesia 3 teratas untuk beban denggi yang kita alami saat ini. Nah, ini untuk melihat sebenarnya manifestasi denggi itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita lihat sehari-hari di layanan kita, baik rawat jalan maupun rawat inap, hanya sekitar 20%. Karena infeksi denggi ini 80% adalah suatu infeksi yang sifatnya asimptomatis. Asimptomatis 80% ini berubah menjadi simptomatis jika ada komorbid tertentu, jika ada hal-hal tertentu yang awalnya harusnya dia tidak menimbulkan gejala, dia bisa menimbulkan gejala. Nah, dari yang simptomatis ini yang menimbulkan plasma leakage itu kurang lebih hanya sekitar 2,5%. Nah, yang lain-lainnya mulai dari demam denggi maupun demam yang tidak spesifik ini sebenarnya tidak ada plasma leakage sehingga sebenarnya secara mortalitas dia sangat rendah. Plasma leakage ini dibagi menjadi grade 1, grade 2, grade 3, kemudian juga grade 4, serta ada yang sifatnya spesifik di sini pada 2011 mulai dikenalkan di sini suatu expanded dengue syndrome. Kalau kita lihat grade 1 ini penandanya adalah suatu provokasi untuk adanya kebocoran plasma dari untuk tanda perdarahannya yaitu tes urikat yang positif. Kemudian untuk grade 2 ini sudah mulai ada perdarahan yang spontan, grade 3 ini sudah ada pre-shock, dan grade 4 ini sudah ada tanda-tanda shock. Nah, plasma leakage ini bisa dilihat dari suatu manifestasi adanya peningkatan hematokrit yang di atas 20%, atau adanya penurunan hemoglobin yang drastis setelah dilakukan resusitasi. Nah, ini adalah 4 manifestasi demam denggi yang ada dari 20% tadi manifestasi seperti ini, dan memang paling banyak masih merupakan suatu demam yang non-spesifik ataupun suatu demam denggi yang tanpa plasma leakage. Kalau kita lihat sama gejalanya, demamnya tinggi, akut sampai 40 derajat,
Sering sekali memang ada demam bifasik, tapi akhir-akhir ini cenderung demamnya jarang bifasik, antara 3 sampai 5 hari, fase-fase akhirnya jarang ada muncul akhir demam itu jarang, tapi beberapa kasus masih ada demam bifasik, bertahan sampai 5 sampai 7 hari, kemudian ada nyeri-nyeri yang khas, retroorbita, mialgia, back pain, dan lain-lainnya, kemudian ada manifestasi perdarahan, baik yang spontan maupun yang diprovokasi. Pada laboratorium yang nampak khas ini adalah leukopenia, trombositopenia yang ringan, hematokrit yang kurang dari 10%, kemudian peningkatan fungsi liver. Nah, untuk demam berdarah tinggi di sini ada plasma leakage, di mana plasma leakage ini ada hal-hal yang harus hati-hati karena ciri khas dari DBD yang bersifat eh, berat adalah adanya plasma leakage tersebut. Dari laboratoriumnya cenderung ada penurunan yang lebih berat daripada trombositnya kurang dari 100.000, kemudian peningkatan hemokonsentrasi sampai 20%, dan kemudian juga ada organomegali di sini, ada hepatomegali, splenomegali, gangguan sirkulasi, shock, dan lain-lainnya. Nah, untuk expanded dengue syndrome adalah suatu manifestasi yang sifatnya unusual atau tidak biasa. Di sini yang terlibat adalah sistem organ tertentu, misalnya liver, ginjal, atau CNS, atau kardiak, atau vaskuler. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah apa? Bukan karena pre-shocknya, tapi mungkin karena ada hal-hal yang masih belum bisa dijelaskan di sini, atau bentuk-bentuk dari over rehidrasi di awal. Nah, secara umum manajemen kasus dengue ini sama semua pada pasien dewasa atau anak dengan adanya presumptif diagnosis di wilayah endemis, Indonesia adalah wilayah endemis dengan gejala yang khas, akan dievaluasi untuk warning sign. Ini sama, kita warning sign masih kepakai walaupun itu adalah guideline tahun 2009. Adanya suatu nyeri perut, nyeri tekan, mual, muntah yang terus-menerus, ada akumulasi cairan baik di rongga perut, rongga paru-paru, dan lain-lainnya, perdarahan mukosa, adanya penurunan kesadaran, gelisah kalau anak-anak, kemudian ada pembesaran liver, kita raba lebih dari 2 cm di bawah arkus koste, kemudian ada peningkatan hematokrit disertai dengan penurunan jumlah trombosit yang sangat cepat. Di mana jika memang hal-hal ini yang warning sensitif positif, maka kita akan optionnya ada 2, yaitu rujuk dengan kegawatan, gawat darurat, atau rujuk untuk observasi di rumah sakit. Jika tidak ada warning sign, maka optionnya adalah option yang tanpa warning sign, yaitu pasien akan diobservasi di rawat jalan. Mengingat apa resiko untuk mortalitasnya yang sangat-sangat rendah. Jadi ada grup A, grup B, grup C, dengan pembedanya adalah adanya warning sign tersebut. Selain warning sign, kadang-kadang kita juga mempertimbangkan adanya kondisi sosial. Di mana kondisi sosial ini kalau memang ada, misalnya nanti kita bahas di belakangnya, ada hal tertentu, maka pasien tetap akan dirawat di rumah sakit. Nah, ini manajemen kasus dengue yang dilakukan di rumah sakit, di layanan kita. Untuk grup A yang dipulangkan, maka pasien yang tanpa warning sign tadi, yang harus dipastikan adalah toleransi cairan oral yang cukup dan produksi urin yang cukup, minimal 6 kali setiap 6 jam pasien bisa ke kamar mandi untuk kencing. Tes evaluasi yang dirutinkan adalah untuk pemeriksaan CBC dan hematokrit. Nah, grup B ini ada 2 kelompok, yang memang tadi ada warning sign, atau satunya yang memang ada gejala kriteria sosial. Misalnya pasien-pasien dengan kehamilan, bayi, usia lansia, diabetes mellitus, atau tidak sarana kesehatan yang dicapai susah, mulai transport atau tidak ada yang mengawasi di rumah, tinggalnya jauh dari rumah sakit, ini bisa. Nah, nanti akan kita tekankan di sini bahwa usia lansia, diabetes ini kenapa? Kok dia perlu diobservasi walaupun tanpa warning sign. Dengan evaluasi rutin di rumah sakit, cukup dengan pemeriksaan complete blood count dan hematokrit. Nah, sama ini, tapi ditambahi dengan adanya shock, maka dia ada evaluasi untuk kegawatan, segera dirujuk ke rumah sakit. Sehingga nanti juga ada evaluasi terkait fungsi organ lain sesuai dengan indikasi. Ini kesepakatan atau guideline yang dipakai untuk meminimalisir atau meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pembiayaannya bisa lebih terkontrol. Nah, situasi khusus di sini adalah hal-hal yang tadi sudah disinggung di dalam guideline di awal, bahwa memang ada pasien-pasien dengan komorbid, yaitu diabetes, hipertensi, ada pasien dengan lansia, ini ada perhatian khusus. Walaupun tanpa warning sign, sebaiknya pasien-pasien ini tetap diobservasi di rumah sakit.
Nah, problemnya adalah pasien diabetes dan hipertensi itu banyak sekali. Sehingga apa? Seringkali pasien-pasien inilah yang membuat layanan di rumah sakit itu menjadi penuh. Nah, apa yang kita harus evaluasi dan kita eh, tekan pada pasien pasien Maaf, putus-putus Dokter Heri suaranya. pada waktu itu, apakah suara saya sudah Masih putus-putus. terdengar, dokter? Masih Dokter. Mungkin boleh off cam dulu. Bentar, dokter. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Nggih, dokter? sampun, sampun. Oke, makasih. Baik, saya lanjut dengan 3 hal ini yang kita bahas. Setelah kita melihat denggi, coba kita akan melihat apa saja yang kita harus perhatikan dari denggi. Ada prediktor klinis untuk adanya suatu severe denggi, yaitu usia. Kalau anak-anak usia 6 sampai 14 tahun itu adalah hal-hal yang resiko tinggi untuk menjadi denggi berat atau memiliki infeksi sekunder atau istilahnya adalah gigitan kedua dengan serotip yang berbeda. Pasien-pasien dengan diabetes atau pasien-pasien dengan gangguan ginjal juga menjadi perhatian untuk prediktor klinis severe denggi. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah denggi dan lansia. Nah, ini adalah perbandingan klinis pada pasien denggi yang usianya di atas 65 tahun dan populasi umum. Kalau kita lihat, fever, demam sebagai salah satu gejala yang paling sering, ada perbedaan pada populasi umum dan populasi lansia. Orang usia lanjut tidak setinggi atau tidak sesering pasien-pasien populasi umum untuk mengeluhkan adanya demam. Justru yang sering kali yang muncul adalah keluhan-keluhan lain, keluhan-keluhan CNS dan lain-lainnya. 2 hal yang paling sering muncul biasanya adalah mialgia dan gangguan delirium. Ini yang tidak sama dengan pasien-pasien umum. Yang lain-lain masih mirip. Jadi kita harus lebih hati-hati pasien-pasien usia lanjut, keluhan demamnya minimal, tetapi diajak ngomong kadang-kadang tidak nyambung, flight of adea, atau mungkin pasien juga dengan hal-hal lain yang menyebabkan kontak dengan orang sekitarnya tidak biasa. Nah, selain itu juga ada gejala kejang di sini. Ini hal-hal yang mungkin tidak biasa pada pasien-pasien dewasa. Karena pasien dewasa pasti keluhannya yang utama adalah demam, nyeri badan, dan mual muntah yang paling tinggi. Nah, ini hal yang harus diwaspadai pada populasi lanjut. Karena apa? Tanpa warning sign, mereka tetap harus diobservasi di layanan kita. Nah, selama dirawat di rumah sakit, ternyata ada hal-hal penting terkait dengan elektrolit pada pasien usia lanjut. Yang kita khawatirkan adalah plasma leakage. Pasien-pasien usia lanjut juga ada pasien dengan hipertensi, pasien dengan terapi diuretik untuk hipertensi. Ini mempengaruhi natrium pada pasien-pasien di rawatan kita. Seringkali pasien datang dengan kondisi sebagian besar sudah mengalami hiponatremia. Jadi 33% pasien di sini natriumnya berada pada level di bawah normal. Sehingga apa? Rehidrasi yang berlebihan juga akan berisiko mencetuskan hiponatremia yang makin berat. Ditambah juga natrium ini juga akan mempengaruhi secara nafsu makan dan kondisi klinis pasien. Ini hal-hal yang memang terjadi pada pasien-pasien usia lanjut. Nah, kemudian tekanan darah. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya 0 ini adalah hari pertama dia ada keluhan demam. Kemudian gejala dari effervescence ya. Kita lihat pada awal-awal demam, orang-orang yang tanpa usia lanjut, masih usia normal, peningkatan tensi sistoliknya rata-rata antara 105 sampai 120. Tetapi pada usia lanjut, karena memang mungkin awalnya sudah punya hipertensi atau karena memang faktor usia, cenderungannya tensinya di atas rata-rata atau rata-rata atas, peningkatannya bisa sampai 130 atau 40. Sehingga ini juga menjadi suatu faktor predisposisi adanya gangguan organ akut karena peningkatan tekanan darah tersebut. Pada waktu fase pre-shock, pasien mengalami plasma leakage, tekanan darah pada usia-usia lanjut ini juga masih cenderung di atas normal, sehingga warning kita atau kewaspadaan kita terhadap plasma leakage pada pasien-pasien usia lanjut bisa sangat terganggu. Apalagi kalau pasiennya sedang minum obat antihipertensi. Kita khawatirnya kalau obat-obat tersebut malah nanti memperberat kondisi shock. Nah,
Setelah fase eh, fase untuk adanya plasma leakage tersebut, peningkatan tensi muncul karena padanya fase repooling atau kembalinya cairan masuk ke vaskuler. Dan ini juga ada komplikasi ke organ terkait peningkatan tensi yang cenderung lebih bertahan lama pada pasien-pasien usia lanjut. Kemudian karena berbagai hal, seringkali komplikasi pada pasien-pasien usia lanjut adalah adanya acute kidney injury, di mana dengan adanya acute kidney injury ini, survival rate pasien dengan denggi harusnya 100%. Tidak ada pasien dewasa itu yang meninggal, tetapi survival rate bisa menurun karena komplikasi AKI. Terkait dengan apa? Length of stay yang jadi memanjang. Length of stay yang memanjang, resiko infeksi sekunder, semakin berat derajat dari kidney injury yang terjadi, length of stay semakin panjang, survival rate-nya semakin turun. Ini yang harus lebih hati-hati pada usia-usia lanjut. Nah, pada usia lanjut ada hal-hal yang harus dievaluasi secara baik-baik. Bahwa ternyata 90% usia di atas 65 tahun akan mengalami trombositopenia yang sifatnya berat di bawah 100.000. Walaupun ada kans perdarahan saluran cerna, tapi tidak boleh kita lewatkan adalah resiko stroke terkait apa? Gangguan vaskulopati dan peningkatan tekanan darah pada waktu fase repooling. Fungsi liver dan gangguan ginjal sering terjadi walaupun dilaporkan banyak perbaikan, tetapi semakin berat derajat AKI akan mencetuskan suatu komplikasi yang memperpanjang rawat inap dan itu akan membuat kadang-kadang survival rate-nya juga akan turun. Ada juga gejala-gejala denggi yang tidak umum yang harus dipertimbangkan baik-baik terkait pasien usia lanjut. Jadi untuk pasien usia lanjut, kalau ada nyeri perut yang tidak spesifik atau yang tidak membaik dengan simptomatis, kita harus perkirakan ada sifatnya alkalkuli kolesistitis, ada hepatitis reaktif, ada serositif atau acute renal failure yang sangat banyak jumlahnya 15% dari populasi lanjut atau manifestasi neurologis seperti yang saya sebutkan tadi, ada kejang maupun ada delirium. Nah, kemudian populasi kedua, denggi dan diabetes. Kalau kita lihat, diabetes sendiri suatu proses yang accelerated aging di mana dia ada peningkatan marker-marker proinflamasi, ini akan meningkat drastis pada pasien-pasien diabetes yang terkena denggi. Jadi pada pasien-pasien diabetes dengan denggi dan denggi tanpa diabetes, faktor proinflamasinya jauh lebih tinggi pada pasien-pasien yang denggi plus dengan diabetes, baik CRP, endokan, perfusion index maupun interleukin 8. Dan implikasinya lumayan banyak di sini. Kalau kita lihat usia diabetes makin muda, semakin dia tidak terkontrol diabetesnya, maka paparan denggi ini banyak sesuai dengan sebaran denggi. Paling banyak memang usia produktif karena mobilitasnya tinggi. Maka pasien-pasien diabetes yang terpapar paling banyak adalah kelompok usia produktif 40-60 tahun. Kemudian harusnya kalau orang dewasa terinfeksi denggi, dia sebagian besar 80% asimptomatis. Tetapi karena dia punya diabetes dan diabetes tidak terkontrol, resiko menjadi suatu denggi yang ada plasma leakage atau demam berdarah denggi, maka lebih besar pada pasien-pasien diabetes tadi. Nah, HbA1c yang kurang terkontrol, lebih dari 7, itu berisiko untuk meningkatkan resiko denggi berat, mulai dari DSS atau pre-shock. Dan pasien-pasien dengan diabetes memiliki kecenderungan jumlah trombosit yang lebih rendah dan kadar albumin juga yang lebih rendah. Sehingga ini akan memperparah resiko plasma leakage tadi. Dan diabetes sendiri juga merupakan suatu faktor risiko kematian pada pasien DBD di mana proinflamasi di sana lebih tinggi daripada pasien-pasien denggi tanpa diabetes. Sehingga korelasi positif ini meningkatkan risiko terhadap kematian pasien denggi kita yang kebetulan pasien dengan diabetes. Nah, kemudian hipertensi. Hipertensi ini juga nggak kalah sedikit jumlahnya pasien. Banyak. Sama seperti tadi, kalau yang tadi adalah pasien usia lanjut dengan peningkatan tekanan darah selama dia ada infeksi denggi, ini pasien yang sudah sebelumnya ada pre-hypertension sebelumnya. Kalau kita lihat polanya mirip seperti usia lanjut. Ditambah dengan apa?
penggunaan obat-obat antihipertensi tertentu seperti diuretik, di mana nanti akan mempengaruhi natrium, dan natrium yang rendah akan mempengaruhi output dari keluaran pasien kita. Kalau kita lihat di sini, pada pasien-pasien dengan infeksi denggi dan hipertensi, pasca dia selesai, ini bebas demam, hari pertama bebas demam, maka kecenderungan pada fase repooling atau kembalinya cairan, pasien ini bertahan lebih lama, cenderung tensinya lebih susah dikendalikan setelah fase plasma leakage-nya berakhir dibanding pasien tanpa hipertensi. Dia ada fase penurunannya. Tapi pada pasien hipertensi, dia cenderung naik. Sehingga perlu dipertimbangkan obat-obat hipertensi itu pada fase-fase pre-shock bagaimana dirubah ke yang short acting. Jadi merubah dengan obat yang sifatnya mudah dikendalikan. Kemudian dikembalikan lagi setelah fase shock atau fase plasma leakage-nya teratasi. Nah, hipertensi ini sering sekali dikaitkan dengan adanya gangguan genetik, asupan natrium, dan hormonal, di mana akan merusak epitel dari endotel. Kemudian perubahan glycohelix dari endotel kapiler ini akan meningkatkan resiko kebocoran plasma. Ada perbedaan signifikan tren dari systolic blood pressure antara pasien hipertensi dengan DBD dibandingkan pasien DBD tanpa hipertensi, sehingga ada resiko untuk adanya perdarahan lebih besar pada kasus-kasus pasien hipertensi dengan DBD. Nah, angiotensin juga dilaporkan sebagai prediksi shock pada demam berdarah, sehingga tingginya kadar angiotensin 2 pasca infeksi denggi juga akan mengganggu fungsi endotel dan menginduksi suatu gangguan fungsi endotel yang berakibat koagulopati. Nah, dari ini semua terapi sudah ada kompensasinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya terapi kita tuh sudah terapi denggi itu sebenarnya sudah sangat dibuat simpel, hanya cairan dan simptomatis sebenarnya ya. Jadi untuk cairan pun ada tempat untuk suatu parenteral hidrasi. Kalau kita lihat di sini ada populasi yang sifatnya umum, saya tidak bahas, nanti Dr. Wina pasti akan menambahkan bahwa cairan untuk oral pun juga diberikan. Kemudian kalau kita lihat ini ada subpopulasi, rekomendasi asli bisa dimodifikasi. Nah, populasi-populasi tertentu di mana rawan dengan overload atau rawan dengan endoteliopati, maka rehidrasi atau pemberian rehidrasi bisa disesuaikan dengan kondisi klinis. Penurunan target volume 10-20% diindikasikan pada pasien-pasien dengan gagal organ berat, sehingga tidak akan memperberat fase-fase setelah pasien mengalami repooling atau kembalinya cairan dari ekstravasasi. Nah, ini hidrasi parenteral yang sifatnya standar baku. Bahwa kita lihat di sini dengan berat badan ideal sekian, maka maintenance-nya dan cairan resusitasinya adalah ditambah dengan 5%. Kalau kita lihat dewasa antara 50-60, maka cairan maintenance bisa diberikan baik secara oral maupun IV bersamaan, total adalah sampai 2.300 cc per 24 jam, jika ditambah dengan 5%, bisa sampai 5.300 per defisitnya. Nah, yang harus dihati-hati adalah apa? Dengan komorbid tadi. Kita nggak memberikan full sampai 5.300, tetapi setelah 48 jam, wajib semua cairan tersebut di-stop. Seringkali kita lupa tidak memberikan stop untuk pemberian cairan maintenance ini, sehingga nanti repoolingnya juga akan menjadi masalah. Ini adalah panduan untuk waktu timing pada pasien-pasien dengan grade 3, grade 4. Waktu resusitasi di awal ini penting untuk memberikan asupan cairan yang cukup. Nah, pada pasien-pasien dengan komorbid tadi, timing waktunya akan diberikan toleransi diperpanjang, bisa 2 kali lipat atau naik kurang lebih 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, supaya apa? Tidak memperberat fungsi organ secara mendadak. Ini perbandingannya kalau kita lihat dengan terapi denggi yang sifatnya pada populasi normal, diberikan kristaloid dengan jumlah per kilogram berat badan 5-10 cc dalam target waktu 1 jam. Ada perbaikan, segera deeskalasi, diturunkan sesuai dengan timing waktu. Jika tidak ada, evaluasi lab untuk melihat adakah perdarahan apa tidak. Jika hematokritnya naik, berarti cairannya kurang. Ditambahin lagi dengan kristaloid atau
Kalau grade 3, grade 4 boleh kombinasi dengan koloid. Tapi kalau hematokritnya turun, harus hati-hati, ada kemungkinan perdarahan internal. Ini yang harus hati-hati dan harus dievaluasi dengan baik. Pemberian koloid jika memang tidak ada perdarahan, tapi jika ada perdarahan, maka pertimbangkan untuk pemberian transfusi komponen darah. Pada waktu shock, maka pemberian cairan dipercepat di sini. Kalau kita lihat di sini, waktunya bisa sampai cukup 15 menit. Jadi kalau sudah shock ini, pembalikannya harus cepat. Ini awalnya cuma 5-10, maaf, belum tertulis ini ya, 15 sampai 30 menit diberikan. Nah, ini yang diperpanjang pada waktu pada populasi-populasi khusus tadi dengan jumlah cairan yang kurang lebih sama. Mungkin dari saya demikian, Dr. Dewi, sebagai pengantar pada populasi khusus dewasa. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi perhatian khusus pada pasien-pasien yang kita rawat saat ini di rumah sakit masing-masing atau di layanan masing-masing. Jika ada diabetes, jika ada hipertensi, jika ada usia lanjut, maka kita wajib mengevaluasi hal-hal karakter khusus terkait komorbid tersebut. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Eri, sangat jelas sekali ya, sangat banyak info yang kita dapat ya, terutama untuk pasien kita yang dewasa. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh dituliskan dulu di kolom chat ya, karena saat lagi kita akan melanjutkan dengan materi yang kedua oleh Dr. Savitri Laksmi Bina Putri, spesialis anak konsultan tropik infeksi. Dokter Bina, apakah sudah siap? Terima kasih, Dokter Dewi. Ya, Apakah suara saya terdengar ya, Dokter Dewi? sudah terdengar Dokter. Oh, Baik, jelas ya. J. Silakan Saya Dokter mulai. Bina. Oke. Nggih, waktu dan tempat disilakan. Ya. Saya izin share screen dulu ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Belum slideshow, Dokter Bina? Nih, suaranya boleh diteruskan lagi? Belum terlihat ya, Dok? Ya, sebentar. Belum slideshow, Dokter? Tapi sudah terlihat. Sudah, ampun. Oh, Belum slideshow, saat ini belum. Iya. On di slideshow. Oke. Oke. Nggih, sampun, siap. Terima kasih Dokter Dewi. Baik, saya melanjutkan dengan materi kedua dari sisi anak dengan judul infeksi virus dengue pada anak. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan, mulai dari epidemiologi, klasifikasi, perjalanan penyakit, pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, hingga tata laksana. Baik, saya mulai dari epidemiologi. Jadi Berdikjen P2P, dari informasi dengue yang terupdate tahun 2024 hingga minggu ke-22 tahun ini, sudah terdapat jumlah kasus 119.709, kemudian dengan incident rate-nya 42,78 per 100.000 penduduk, dengan kematian DBD sebanyak 777 kematian dengan case fatality rate-nya 0,65%, di mana kasus dengue atau DBD terlaporkan dari sebanyak 465 kabupaten atau kota di 34 provinsi dengan kematian sejumlah terjadi di 203 kabupaten atau di 20 provinsi. Nah, ini adalah data di mana kita lihat ya di sini di grafiknya bahwa incident rate DBD ini mengalami peningkatan terus-menerus ya. Jadi di sini grafik yang biru di mana angka daripada incident rate-nya sampai tahun 2022 mencapai 31,83 per 100.000. Nah, ini kita sekarang masih berjalan di bulan Juni ya. Jadi bulan Juni 2024 ini incident rate-nya sudah mencapai 42 per 100.000 penduduk berdasarkan data dari P2P di Kemenkes. Dengan case fatality rate yang tahun 2022 di sini tertulis 0,93, sedangkan yang tahun ini selama 6 bulan terakhir ini case fatality rate-nya mencapai 0,6. Nah, ini adalah nampak juga data kasus dengue per golongan usia. Di sini proporsi penderita per golongan umur, karena kita bicara di sisi anak ya. Di sini kita nampak bahwa sampai tahun 2022,
penderita golongan umur 5-14 tahun adalah yang terbanyak ya, di sini nampak. Kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2022 dari tabel ini juga nampak bahwa proporsi kematian per golongan usia ternyata paling banyak 5-14 tahun, kemudian diikuti dengan usia 15-44 tahun, kemudian anak 1-4 tahun. Nah, strategi nasional dalam hal penanggulangan denggi tahun 2021 sampai 2025 mengharapkan bahwa dengan tujuan seperti yang disampaikan oleh Dr. Heri tadi, bahwa ingin menurunkan beban kesehatan masyarakat akibat denggi, di mana diharapkan hingga tahun 2025 nanti proporsi kabupaten per kota atau kota dengan insiden rate denggi kurang sama dengan 49 per 100.000 penduduk. Dengan angka kematian akibat denggi ini diharapkan tahun 2025 juga mengalami penurunan hingga 0,5%. Nah, sekarang kita tentang sedikit refreshing lagi ya para dokter sekalian tentang virus denggi. Jadi tadi juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Dr. Heri, di mana serotype ya, ini saya ingin tekankan bahwa memang serotype dari denggi itu sendiri adalah serotype 1 sampai 4, di mana serotype DN3 adalah serotype yang dominan, yang berhubungan dengan severity atau keparahan. Nah, pengaruh musim di Indonesia juga tidak begitu jelas, namun secara garis besar memang kita akui bahwa ternyata insiden tertinggi adalah di musim hujan, ya. Jadi curah hujan yang tinggi Oktober hingga bulan April. Nah, untuk clinical course ya, jadi dari infeksi denggi sendiri kita perlu tekankan bahwa infeksi denggi adalah penyakit sistemik dan dia bukanlah merupakan penyakit diartikan sebagai penyakit trombosit, bukan. Jadi infeksi denggi adalah penyakit sistemik dan sifatnya adalah dinamis. Nah, klasifikasi denggi di sini kita berpedoman setelah disampaikan juga oleh Dr. Heri tadi bahwa guideline sendiri kita memiliki beberapa buku ya mengenai guideline dari denggi ini sendiri, mulai dari WHO tahun 97, kemudian WHO TDR 2009 serta WHO Siaro tahun 2011. Nah, ini adalah yang klasifikasi yang awal dulu, di mana WHO 97, di sini nampak bahwa infeksi virus denggi dibedakan menjadi asimptomatik, simptomatik, kemudian simptomatik sendiri dibagi menjadi undifferentiated, dengue fever, kemudian DHF. Kemudian DHF itu sendiri dibagi menjadi grade 1 sampai grade 4. Nah, ini adalah klasifikasi denggi, di mana ini yang kalau di bagian anak, saat ini yang kita gunakan adalah ini, yaitu klasifikasi yang terbaru, yaitu tahun 2009, di mana pembagiannya adalah dengue without warning sign, kemudian dengue with warning sign, serta severe dengue. Di mana dibagi lagi ya, jadi di kriteria ini ada yang disebut dengan probable dengue, warning sign, kemudian kebocoran. Namun untuk klasifikasi yang kita gunakan di tahun menggunakan WHO 2009 ini, kita menggunakan klasifikasi dengue without warning sign, with warning sign, serta severe dengue. Nah, ini sedikit rincian dari klasifikasi tahun 2009 tadi, bahwa yang disebut dengan probable dengue adalah seseorang yang tinggal dan atau bepergian ke daerah endemis dengue yang mengalami demam disertai dua kriteria di bawah, yaitu adanya mual muntah, kemudian adanya ruam, sakit dan nyeri, kemudian adanya uji rampelit test atau uji tourniquet positif, leukopenia, serta adanya warning sign. Serta bila dilakukan laboratorium confirm dengue, yang penting saat tidak ditemukan tanda perembesan plasma. Kemudian yang dinyatakan sebagai warning sign di sini adalah bila ditemukan gejala-gejala, yaitu yang pertama nyeri perut, kemudian muntah terus-menerus, kemudian si anak mengalami letargi maupun gelisah, perdarahan mukosa, pembesaran hati lebih sama dengan 2 cm, kemudian penumpukan cairan yang biasanya adanya pembesaran abdomen ya, adanya asites, kemudian adanya cairan di paru-paru kanan yang kita sebut dengan effusi pleura dextra, kemudian adanya parameter laboratorium yaitu ditemukannya peningkatan hematokrit dengan penurunan angka trombosit dengan cepat. Nah, kalau severe dengue sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu severe plasma leakage, kemudian severe bleeding, serta adanya severe organ impairment. Nah, ini adalah mungkin oleh dokter sekalian yang kenal selama ini, yaitu yang tahun WHO, guideline WHO tahun 2011 dari Siaro, di mana pembagiannya seperti yang disampaikan oleh Dr. Heri tadi, mulai dari asimptomatik dan simptomatik, kemudian adanya undifferentiated, babel illness, dengue fever, serta DHF, serta expanded dengue syndrome. Namun sedikit berbeda
berbeda di sini bahwa kalau di bagian anak kita saat ini menggunakan guideline tahun 2009 yaitu dengue without warning sign, with warning sign serta severe dengue. Nah, ini adalah tabel yang mungkin para dokter sekalian serta di sini kita melihat ya tabelnya. Jadi sebenarnya klasifikasi baru atau WHO tahun 2009 ini secara analogi mungkin bisa dilihat di tabel mana dengue tanpa warning sign bisa disetarakan dengan demam dengue, sedangkan dengue dengan warning sign atau dengue with warning sign disetarakan dengan sedangkan severe dengue bisa disetarakan dengan DBD derajat 3, derajat 4 serta ekspansi. Ya, adapun kita ketahui bersama ya bahwa di tempat kita bertugas mungkin di puskesmas, di rumah sakit ya kita menggunakan International Classification of Diseases atau ICD. Saat ini memang masih diberlakukan ICD 10 ya. Nah, ICD 10 sendiri masih menggunakan klasifikasi dengue WHO tahun 97 dan tahun 2011. Jadi masih menggunakan kalau ICD-nya A90 itu demam dengue, A91 demam berdarah dengue, bila disertai shock hipovolemik ditambahkan R57 dan perdarahan K92 serta ensefalopati G93.41. Nah, sedangkan dalam waktu dekat WHO akan melaunching ICD-11 di mana nanti pada saat kita menggunakan klasifikasi dengue 2009 ini tercantum dalam ICD-11 dengan kode 1D20 atau dengue without warning sign, 1D21 dengue with warning sign, serta 1D22 itu severe dengue, serta 1D2Z itu dengue fever unspecified. Nah, seperti ini ya. Jadi nampak bahwa saat ini kita masih menggunakan secara luas yaitu ICD-10 sehingga masih menggunakan A90 serta A90. Nah, kemudian untuk para dokter sekalian bisa melihat juga sudah keluar keputusan menteri sebenarnya yaitu kita menggunakan PNPK Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Remaja menggunakan nomor HK01 Menkes 4636 tahun 2021. Ini bisa di-download secara gratis di Google ya. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada acuan atau PNPK-nya. Nah, kemudian saya rasa tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Heri ya. Jadi saya merangkum saja bahwa kita ketahui bahwa perjalanan alami dari infeksi dengue itu sendiri terbagi menjadi fase demam, fase kritis serta fase penyembuhan. Di mana fase demam ini biasanya terjadi di 3 hari pertama. Kemudian di fase kritis itu adalah transisi dari fase demam yang mulai mengalami demam yang turun atau istilahnya diverpensens. Dan itu hati-hati. Fase kritis ini biasanya adalah disertai tanda suhu yang mulai turun atau diverpensen, kemudian muncul warning sign, dan biasanya terjadinya kebocoran plasma dalam waktu 2 kali 24 jam. Sehingga hari keempat, hari keenam kita perlu waspadai akan terjadinya fase kritis. Kemudian setelah hari keenam ke atas itu akan terjadi fase penyembuhan dimulai dengan adanya kebocoran plasma yang sudah selesai. Ini adalah sedikit gambaran bagaimana kita mengenali perjalanan klinis dari penyakit infeksi virus dengue pada anak maupun dewasa. Sebenarnya sama. Di sini kita tahu bersama bahwa kemungkinan terjadinya demam bisa mengalami bifasik. Di sini pada saat 3 hari pertama itu terjadi demam mendadak tinggi, kemudian di fase kritis itu sudah mulai turun. Dalam waktu 2 kali 24 jam hati-hati akan terjadi kebocoran plasma. Kemudian di hari pada saat fase convalescence itu bisa terjadi sedikit peningkatan lagi daripada suhu si anak. Namun tidak setinggi pada saat 4 hari awal yang tadi, yang demam mendadak tinggi. Nah, pada saat diperiksakan pun pada awal-awal hari biasanya DL pun belum akan nampak, dokter sekalian. Jadi nanti pada saat kita ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan hematokrit dan terjadi penurunan trombosit, ini akan terjadi di masa terjadinya fase diverpensens atau pada saat suhu mulai turun di hari keempat. Nah, kemudian viremia, kita ketahui bersama bahwa viremia ini terjadi pada 3 hari pertama, sehingga bila kita ingin melakukan pemeriksaan NS1 itu adalah di 3 hari. Sedangkan bila kita ingin melakukan pemeriksaan IgM-IgG, lebih baik di atas hari ke-5. Nah, ini tadi sudah sedikit juga sudah dibahas oleh Dr. Heri bahwa gejala yang paling umum tidak jauh berbeda antara dewasa dengan anak, di mana paling sering adalah demam mendadak tinggi, kemudian disertai mialgia, nyeri kepala, kemudian nyeri retro orbita, nyeri sendi serta adanya nyeri abdomen. Kemudian gambaran darah perifer lengkap pada hari pertama biasanya masih normal. Kemudian
ini adalah beberapa gambaran di mana pada anak-anak juga bisa menjadi diagnosis banding pada saat di fase demam, baik itu viral infection yang lain, mulai dari influenza, chikungunya, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi diagnosis banding. Dan hati-hati juga biasanya di fase demam ini karena dia bersifat demamnya tinggi mendadak hingga sampai mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius, biasanya bisa juga terjadi kejang demam. Dan biasanya juga kalau pada anak-anak karena intake-nya kurang, biasanya bisa mengalami dehidrasi di fase demam. Sedangkan di fase kritis biasanya muncul pada saat dimulai atau transisi dari fase demam yang mulai turun atau fase defervescence hari keempat hingga hari ke-6 atau 7. Pada saat itu bertepatan dengan fase defervescence. Nah, biasanya akan muncul klinis warning sign dari mulai nyeri perut yang hebat, kemudian muntah persisten, perdarahan mukosa, mungkin si anak akan mengalami gelisah ataupun letargi, dan bisa juga terjadi pembesaran hepatomegali, serta penumpukan cairan berupa efusi pleura maupun asites. Jangan lupa di fase kritis ini juga secara laboratorium mengalami leukopenia, kemudian peningkatan hematokrit, dan juga penurunan trombosit yang cepat. Nah, ini adalah tabel di mana diagnosis banding yang perlu kita pikirkan pada saat anak mengalami masa di fase kritis. Jadi masih bisa mirip dengan akut abdomen, kemudian infeksi like sepsis, kemudian autoimun juga bisa menjadi diagnosis banding di fase kritis demam darah ini. Nah, ini adalah gambaran di mana dari pasien monitor hematokrit bila memasuki hari keempat pada saat demam mulai turun atau defervescence, itu hati-hati bila terjadi peningkatan hematokrit serta penurunan trombosit. Nah, yang terjadi pada saat fase kritis ini yaitu terjadinya peningkatan permeabilitas vaskuler, di mana biasanya akan terjadi kebocoran plasma yang bermakna sehingga muncul warning sign. Tapi plasma leakage ini biasanya muncul hanya 24-48 jam. Jadi pada saat kita memberikan cairan pun perlu hati-hati, jangan terlalu banyak karena pada 2x24 jam biasanya dia akan kembali ke fase convalescence di mana plasma leakage akan berhenti. Nah, bila fase penyembuhan biasanya yang paling jelas itu adalah permeabilitas kapiler kembali normal, akan terjadi reabsorpsi cairan dari ruang ekstravaskuler kembali ke intravaskuler, dan terjadi dalam waktu masa di fase penyembuhan atau convalescence ini adalah dalam waktu 48 hingga 72 jam berikutnya. Nah, biasanya pada anak-anak akan ditandai dengan tanda klinis perbaikan keadaan umum yang stabil dengan status hemodinamik stabil, diuresis ya, jangan lupa kita selalu menanyakan pada orang tua apakah si anak ini BAK-nya cukup, kemudian masih bisa terjadi demam bifasik, namun biasanya demamnya tidak setinggi yang awal, dan biasanya akan muncul rest convalescence. Dan ini pada anak-anak jadi sering sekali ya muncul rest convalescence ini yang kita sebut dengan islet of white in the sea of red. Kemudian jangan lupa juga kita mempertimbangkan dari tanda lab dengan adanya hematokrit yang stabil, kembali turun ya, nilai hematokrit yang tadinya naik lebih dari 20% akan kembali turun dengan jumlah leukosit yang akan meningkat, serta trombosit yang bisa kembali normal tapi biasanya menetap lebih lama daripada leukopenia. Nah, ini adalah penyulit-penyulit yang mungkin muncul pada saat infeksi denggi, di mana di fase demam bisa yang saya sebut di awal tadi dengan munculnya dehidrasi maupun kejang demam. Kemudian di fase kritis ini bisa mengalami shock hipovolemik, kemudian shock hipovolemik juga karena perdarahan, serta mungkin adanya keterlibatan organ yang lain. Nah, ini di sini yang perlu kita garis bawahi para dokter sekalian di sini, 5 langkah penting pada saat kita menerima pasien anak ya, di mana kita perlu menekankan dari anamnesis 3 golden question ya di sini untuk anak-anak. Kita tanyakan pada orang tua, apakah si anak ini asupan cairannya baik, apakah anak masih mau minum atau tidak. Kemudian bagaimana aktivitas anak, apakah anak ini masih beraktivitas dengan baik ataukah mengalami penurunan aktivitas yang cenderung tidur terus atau gerakan yang mulai lemah ya. Kemudian kita juga perlu memantau dari anamnesis itu apakah si anak ini mengalami buang air kecil yang masih relatif rutin tiap 4-6 jam. Kemudian langkah kedua, pemeriksaan fisik. Di sini yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan secara CCTVR yang paling mudah ya. Jadi kita dari memperhatikan color, dari ekstremitas, kemudian capillary refill time, kemudian temperatur hangat atau dingin, kemudian pulse volume serta pulse rate. Nah, ini adalah cara pemeriksaan klinis pada pasien denggi anak. Kita biasanya melakukan 5-in-1 maneuver magic touch atau CCTVR
dengan memegang tangan pasien itu kita bisa mengevaluasi perfusi perifer dan akan menyelamatkan jiwa dalam 30 detik dengan mengenali shock secara awal, ya. Jadi baik itu color, jadi kita perhatikan warnanya merahkah ataukah sudah mulai cyanosis, kemudian tapi berbicara di ekstremitas ya. Jadi kemudian capillary refill time apakah masih kembali atau lebih dari 2 detik, kemudian temperatur ini apakah akral ini hangat atau dingin, serta pulse volume maupun pulse rate atau angka kecepatan dari nadi. Nah, di sini kita 5-in-1 magic touch ini yang harus dilakukan di masing-masing tenaga kesehatan di perifer ya, mungkin di puskesmas atau di praktek bidan maupun di tempat ya, rumah sakit tipe D atau tipe C. Kita paling tidak harus melakukan 5-in-1 touch magic ini. Jadi mulai dari penilaian perfusi perifer ini, kita bisa menilai mulai dari kualitas dari perfusi perifer, kemudian yang kedua kita bisa juga dari tekanan nadi, pulse volume maupun pulse rate itu bisa melihat kualitas dari cardiac output, kemudian dari kita menilai tingkat kesadaran anak, ini kita bisa menilai secara awal perfusi organ otak, kemudian dari diuresis atau dari frekuensi buang air kecil kita bisa menilai bagaimana perfusi organ ginjalnya masih baik atau tidak, serta kompensasi pernapasan untuk mengetahui apakah frekuensi nafasnya masih baik, itu menunjukkan apakah terjadi kompensasi pernapasan untuk hipoksia jaringan. Ini ya cara-cara melakukan pemeriksaan untuk apakah terjadi kelambatan dari capillary refill time. Nah, ini adalah sedikit tabel, nanti slide akan saya bagi, di mana kita bisa mengenali dari CCTVR ini dalam kondisi biasanya mengalami keadaan stabilkah, ataukah sudah mengalami shock yang terkompensasi, maupun shock hipotensi, ini kita bisa kenali dari CCTVR yang kita lakukan. Nah, untuk pemeriksaan lab, kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu mulai dari darah lengkap, kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan dari SGOT, SGPT, kemudian bila pasien mengalami shock, kita bisa tambahkan juga pemeriksaan dari mulai gula darah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan elektrolit, baik itu kalsium maupun natrium, kemudian gula darah, kemudian analisa gas darah, serta DL. Nah, adapun untuk dengue spesifik diagnostic test, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan NS1, namun karena NS1 ini berarti kita membutuhkan pada saat pasien ini masih dalam fase viremia, sehingga pemeriksaan NS1 sebaiknya diperiksakan di hari pertama hingga hari ketiga. Sedangkan IgM atau IgG dengue, ini antibodi mulai terbentuk di hari kelima ke atas, sehingga kita menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan IgM, IgG dengue, yaitu di atas hari kelima. Kemudian untuk pengecekan ABCS atau analisa gula darah, kemudian blood, kalsium maupun sukrosa, ini biasanya kita lakukan rutin pada pemeriksaan pasien-pasien yang mengalami shock. Nah, dari langkah-langkah dalam tata laksana dengue ini, kita mengenal mulai dari pengumpulan dari 3 golden question tadi, kemudian pemeriksaan klinis, kemudian status hemodinamik, kemudian juga CCTVR, kemudian pemeriksaan penunjang mulai dari DL, kemudian glukosa dan sebagainya, maka kita bisa menegakkan diagnosis. Dalam hal ini kita bisa memberikan artinya kita mendiagnosis seorang anak ini, kemudian kita bisa memutuskan apakah tata laksana yang akan kita lakukan pada pasien anak tersebut. Di mana kalau misalnya dia masih tidak ada warning sign, kita lakukan dengan pemberian tata laksana yaitu grup A seperti yang diceritakan oleh atau yang disampaikan oleh Dr. Heri tadi. Kemudian bila dengue dengan warning sign kita masuk ke tata laksana grup B. Kemudian bila pasien mengalami shock atau kegawatan, maka tata laksana kita bisa masuk ke grup. Nah, kemudian juga pada saat fase demam, kita bisa pikirkan tata laksana kita yang berikan pada si anak. Bila masih fase demam, biasanya kita hanya memberikan terapi cairan oral. Kemudian bila di fase kritis, selama anak itu masih sanggup untuk diberikan terapi secara oral, maka kita berikan terapi oral. Namun, bila anak itu sudah tidak mau minum dan kemungkinan kebutuhan cairannya itu kurang, maka harus ditambahkan dengan intravenus cairannya. Kemudian apabila di fase penyembuhan, terapi cairan ini harus segera mungkin. Bila sudah lewat masa kritis atau shocknya sudah lewat, maka harus kembali lagi ke cairan oral dan intravenus cairan harus segera dihentikan dalam waktu 2x24 jam. Nah, ini adalah tata laksana di mana grup A adalah kita berikan pada dengue tanpa warning sign, grup B dengue dengan warning sign, dan grup C pada yang kondisi severe dengue. Nah,
Terutama pada saat kita memutuskan si anak yang mengalami dengue without warning sign, kita pulangkan asalkan anak itu masih mampu minum dan bisa berkemih secara cukup. Di sini kita perlu membawakan catatan kepada orang tua apabila asupan per oral cukup, berkemih masih bisa 4-6 jam sekali, kemudian tidak ditemukan warning sign serta hemodinamik stabil dan tidak ada kondisi khusus, maka pasien bisa kita rawat jalankan dengan terus mengedukasi orang tua bahwa si anak harus mau datang setiap hari untuk dilakukan follow up. Kemudian juga cek darah rutin serial yang bisa dilakukan terutama di fase kritis. Serta harus diidentifikasi warning sign seawal mungkin oleh orang tua, di mana bila orang tua menemukan gejala mulai dari nyeri perut hebat, muntah menetap, perdarahan, kemudian tidak berkemih selama 4-6 jam, anak lebih malas atau lemes, kemudian tiduran terus, gelisah, rewel, kemudian mengalami pucat maupun kaki tangan anyep, dan anak mengalami susah bernafas, maka ini adalah indikasi untuk dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kemudian juga kunci dari perawatan di rumah, anak dinyatakan harus bed rest, kemudian yang kedua bisa diberikan minuman per oral mulai dari susu, air jus, elektrolit maupun jus buah, dan jangan lupa selalu menghitung antara intake dan outputnya. Jadi caranya adalah memastikan buang air kecilnya teratur. Kemudian tata laksana untuk demamnya sendiri diberikan paracetamol dan tidak diberikan ibuprofen maupun aspirin. Jadi kita selalu menyarankan kalau pada pasien anak kita curigai dengue, maka obat anti demam yang kita sarankan adalah golongan paracetamol. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan perindukan nyamuk dengan melakukan 3M dan 3M plus di rumah. Dan apabila ditemukan warning sign dan tidak berkemih, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi 3 golden question, kemudian tidak ada tanda warning sign dan hal-hal seperti itu harus dokter sekalian jelaskan dan memberikan edukasi kepada orang tua. Dan kapan pasien dibawa, yaitu tadi bila muncul warning sign, dan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memulangkan pasien dari dengue without warning sign. Nah, sedangkan tata laksana rawat inap yang grup B itu adalah bila ditemukan warning sign atau dengue tanpa warning sign tapi memiliki kondisi khusus seperti yang diceritakan dan disampaikan oleh Dr. Heri tadi. Jadi dalam hal ini bila anak ini masih bayi kurang dari 1 tahun, kemudian obesitas si anak, dan memiliki diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya, atau si anak ini tinggal di pondok pesantren mungkin atau yang jauh dari keluarga, maka misalnya tinggal di asrama, maka bisa menjadi indikasi untuk dirawat inap dan masuk ke dalam grup B. Ya, pada saat itu kita lakukan rawat inap dan kita selalu monitor hemodinamik serial dengan melakukan pemeriksaan DL, dan kita tetap menyarankan untuk manajemennya adalah bila asupan cairan oral masih adekuat, maka kita bisa memberikan cairan adekuat menggunakan oral. Namun apabila asupan cairan oral tidak cukup, maka kita harus sudah mulai memberikan dengan cairan kristaloid intravenal. Pada anak-anak usia kurang dari 6 bulan, kita bisa pilih NS 0,45%. Sedangkan di atas 6 bulan hingga 18 tahun, maka cairan kristaloid bisa kita pilih mulai dari ringer laktat maupun ringer aspirin. Bila pada dengue dengan warning sign, kita mulai dengan cairan kristaloid isotonis ini dengan 5-7 cc per kilo per jam, kemudian selama 1-2 jam, kemudian bisa turun bertahap 3-5 cc per kilo per jam, selama 2-4 jam, kemudian kita lakukan evaluasi ulang hematokrit, dan bila anak ini cukup stabil dan mulai bisa minum kembali, maka bisa dikombinasikan dengan oral kembali, dan kristaloid isotonis bisa diturunkan 2-3 cc per kilo jam. Namun apabila si anak ini ternyata tidak mengalami perbaikan, bahkan gejala klinisnya itu mengalami tanda bahaya dan terjadi perburukan, maka perlu kita pikirkan dengan menggunakan kristaloid isotonis yang dinaikkan 5-10 cc per kilo per jam selama 1-2 jam, dan bila tidak ada perbaikan bisa mengikuti daripada manajemen darurat grup C. Nah, itu juga pasien-pasien di mana yang memiliki kondisi khusus atau indikasi sosial seperti anak bayi maupun yang memiliki penyakit-penyakit diabetes mellitus dan sebagainya, maka tata laksananya bisa menggunakan grup B.
Nah, ini adalah tata laksana gawat darurat atau grup C. Ini kita lakukan dan kita berikan terapi ini adalah pada kondisi severe dengue, yaitu yang mengalami severe plasma leakage, kemudian severe bleeding, serta severe organ involvement. Di mana severe organ involvement itu mulai dari adanya gangguan kesadaran atau encephalitis dengue, encephalopati dengue, kemudian fungsi liver yang terganggu dengan fungsi SGOT maupun SGPT lebih atau dari sama dengan 1000. Nah, ini adalah rangkuman tata laksana yang bisa kita berikan pada pasien dengan menggunakan grup C atau untuk tata laksana severe dengue. Di mana yang sebelah sisi kiri ini adalah untuk tata laksana severe dengue, di mana pasien ini masih terkompensasi, sedangkan yang kanan ini adalah tata laksana severe dengue pada pasien-pasien yang mengalami severe dengue yang shock hipotensi. Ya. Nah, jadi ringkasannya adalah bahwa tata laksana dari grup A kita bisa memberikan tata laksana untuk pasien-pasien yang dengue without warning sign, di mana intake cairannya masih cukup dan outputnya diuresis masih bisa dan bagus selama 4 sampai hingga 6 jam, tidak ada warning sign dan kadar hematokrit maupun hemodinamik stabil dan tidak memiliki faktor komorbid. Sedangkan grup B ini adalah yang memiliki tanda bahaya atau warning sign, atau tanpa warning sign tapi memiliki kondisi khusus atau komorbid, sedangkan tata laksana grup C bisa diberikan pada kelompok yang mengalami severe dengue. Nah, pasien syarat pulang atau KRS adalah bila bebas demam lebih dari 48 jam tanpa antipiretik, nafsu makan minum membaik, perbaikan kondisi klinis, kemudian jumlah urin cukup ya, kalau pada anak-anak kita nilai adalah lebih atau sama dengan 1 cc per kilo per jam, kemudian 2 hari bebas syok serta jumlah trombosit tren naik minimal 50.000 dan tidak ada distres nafas. Nah, kemudian yang terakhir adalah pencegahan yang bisa kita lakukan selain gerakan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan mendaur ulang. Jangan lupa juga ada gerakan plus. Dimana gerakan plus itu mulai dari tidak menumpuk baju di rumah, kemudian selalu bisa dengan memberikan larvasida, kemudian juga memberikan kasa pada kamar, kemudian juga bisa memberikan memelihara ikan-ikan mungkin dalam kolam untuk bisa memakan jentik-jentik nyamuk. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah imunisasi, di mana imunisasi dengue ini ada 2 macam yang saat ini tersedia, yaitu cimorik dari yellow fever dengue, jadi dia merupakan komponen yang terdiri dari yellow fever, dengan pemberiannya bisa diberikan mulai usia 9 tahun hingga 16 tahun dengan pemberian 3 kali dengan jeda 6 bulan. Sedangkan yang terbaru adalah imunisasi TAK003, dia menggunakan backbone dari dengue 2, tipe 2, dengan pemberian bisa dimulai usia 6 tahun hingga 45 tahun, dengan pemberian 2 kali dengan selang 3 bulan. Ya, ini adalah jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun berdasarkan rekomendasi IDAI tahun 2023. Jadi di tahun rekomendasi IDAI tahun 2023 untuk dengue sudah keluar ya, jadi bisa menggunakan 2 macam imunisasi dengue, yaitu CYD maupun TAK003. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa dengue masih tetap menjadi tantangan kesehatan publik di Indonesia. Dengue adalah penyakit dengan spektrum gejala klinis yang luas, dari mulai tidak bergejala hingga yang berat. Belum ada tata laksana antivirus khusus pada dengue, dan mengenal klinis dengue, memonitor CCTVR, dan kecukupan cairan dapat menurunkan mortalitas dengue. Terima kasih atas perhatian dari dokter sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Dewi Indra. Baik, terima kasih Dr. Wina. Waktunya juga pas. Baik, saya mengundang narasumber Dr. Heri dan juga Dr. Wina untuk kita berdiskusi sebentar di sini. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang langsung ditanyakan online atau mungkin ada yang di chat dulu. Sambil menunggu tadi, terima kasih Dr. Wina, sudah banyak sekali yang kita dapat ya. Ada lagi yang pakai CCTV-R juga ya. Jadi CCTV-nya tidak bermanfaat untuk melihat jalanan saja, tapi juga mengevaluasi ya kasus dengue ini ya. Berbeda Dokter Dewi, sedikit Beda ya. ya? Jadi tadi kan CCTV ya, ini ada tambahan R. Ada R-nya. Ya, saya kira itu sangat praktis, sangat bermanfaat. Baik, ini ada yang bertanya dari Dr. Ervina. Mau ke Dr. Heri ya, bagaimana penanganan DB pada pasien dengan riwayat stroke atau jantung koroner, di mana masih mengkonsumsi pengencer darah, clopidogrel atau Aspilet. Apakah juga
dengue fever yang diderita dapat memperberat penyakit stroke-nya atau jantung koronernya sebelumnya. Baik, monggo Dr. Heri. Baik, terima kasih dokter. Ini memang agak complicated ya, dok. Pasien sudah usia lanjut dengan komorbid dan mendapatkan terapi untuk mencegah resiko untuk stroke ulangan. Nah, kalau kita lihat bersama tadi, resiko perdarahan pada pasien-pasien usia lanjut satu positif. Pasien dengan hipertensi lebih sulit untuk mengontrol eh, tekanan darah pasca repooling. Jadi pada pasien seperti ini, terapi cairan tidak seagresif pada pasien-pasien tanpa komorbid. Biasanya ditolerir 10-20% dari target pada pasien normal, dok. Kemudian obat hipertensi bisa dipertimbangkan untuk disubstitusi atau diarahkan ke yang short acting. Artinya apa? Jika di stop sekarang, efeknya tidak 24 jam, efeknya 6-8 jam. Contoh misalnya dari golongannya ACE yang panjang, lisinopril menjadi captopril sementara dalam fase-fase awal. Bahkan beberapa literatur menyebutkan obat antihipertensi di stop di fase demam dan pre-shock. Setelah itu baru diberikan lagi. Untuk obat-obat dengan pengencer darah disarankan untuk ditunda sementara pada saat pasien tersebut mengalami fase plasma leakage karena resiko perdarahannya akan besar di situ, dok. Untuk aspilat menyetopnya lebih lama, dok. Mungkin pada waktu awal-awal terdiagnosis NH1-nya positif, mungkin aspilat dipertimbangkan untuk stop dulu, dok. Demikian. Ya, baik, terima kasih Dr. Heri. Bagaimana untuk Dr. Ervina? Kira sudah cukup jelas ya. Jadi stopnya mulai pas balik ya, dok, bukan perdarahannya ya. Betul. Ya, oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari para dokter sekalian, audiens. Boleh raise hand langsung. Nah, oke, ini ada beberapa pertanyaan langsung masuk banyak ya. Dari Dr. Sony ya, gejala pasien yang infeksi tumpang tindih, ya dok, ada panas, demam, pusing ya. Lalu bagaimana kalau berobat sehari setelah demam atau beberapa hari setelah demam? Apakah pasien wajib datang ke primary care langsung diperiksa laboratorium? Nah, ini mengenai diagnostik ya. Mungkin dari Dr. Heri atau Dr. Wina terlebih dahulu. Mungkin pada anak dan dewasa ada perbedaan sedikit mungkin ya dok ya. Monggo, Siapa dulu nih? Saya dulu. monggo, Ya. Dr. Wina. Gejala pasien infeksi tumpang tindih. Oh, baik. Jadi memang tadi sudah sempat saya sampaikan ya bahwa di fase demam pada anak-anak sendiri juga ya sama, mungkin dewasa juga sama ya Dokter Dewi ya. Jadi memang kalau di fase demam itu memang masih banyak diagnosis bandingnya. Namun kalau kita memang dalam menyikapi suatu diagnostik ya, jadi penegakan diagnosisnya memang tidak bisa hanya dari demam saja, tapi kita juga harus apakah pasien kalau pada anak tadi kan ada yang tanpa warning sign maupun yang dengan warning sign. Jadi memang warning sign di sini memang sangat penting ya. Jadi karena warning sign itu kalau pada pasien biasanya munculnya memang pada saat di fase demam transisi ke fase kritis. Jadi pada saat demam mulai turun ya, kemudian disertai adanya warning sign. Jadi memang tetap di sini warning sign yang adalah tidak sekedar demam. Jadi ada demam plus gejala lain. Jadi misalnya warning sign-nya adalah nyeri perut hebat, kemudian juga muntah yang hebat, kemudian anak-anak mengalami letargi atau gelisah, jadi lebih rewel dibandingin biasanya. Kemudian dia juga mengeluh nyeri perut yang hebat. Kemudian mungkin kadang ada yang perdarahan, ada yang tidak. Kalau ada perdarahan biasanya kan akan terlihat ya, mulai dari perdarahan kulit, mungkin peteki muncul, kemudian mimisen atau sebagainya. Nah, jangan lupa juga perlu dianamnesis apakah di daerah sekolah atau di daerah rumahnya itu juga ada teman-teman atau yang kontak dengan pasien DB. Itu merupakan keterangan yang penting untuk kita sebagai dokter. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Jadi memang kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisiknya selain CCTVR tadi, kemudian kita melakukan pemeriksaan apakah status hemodinamiknya masih stabil dan sebagainya. Kemudian ditunjang juga dengan lab. Nah, biasanya kalau pada anak kemudian di PNPK sendiri, jadi di panduan itu sebenarnya sudah dicantumkan juga di panduan PNPK Kemenkes yang tahun 2021 itu bahwa pemeriksaan DL itu bisa dilakukan di awal atau sebagai pembanding. Kemudian di hari keempat kita lakukan pemeriksaan DL dan apakah terjadi penurunan trombosit dan peningkatan hematokrit. Jadi memang kita melakukan analisis itu lengkap dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Seperti itu, dokter. Jadi
bila memang sudah, biasanya kalau dia hanya dengue without warning sign, nanti pada hari keempat itu anaknya tetap bagus, Dokter Dewi. Jadi tidak lagi ada nyeri perut hebat, tidak muncul warning sign. Itu biasanya analoginya adalah dengue fever. Jadi hari keempat anak mengalami klinis baik, kemudian juga tidak ada warning sign, maka ya sudah. Tapi kalau anak mengalami warning sign itu hati-hati. Itu sih kalau dari saya, Dari bagian pediatri saya. ya. Mungkin dari Nggih. Dokter Heri, Baik, dari Dokter DL-nya Heri, sama ya, Dok? ada tambahan nggak dok terkait DL ini ya? Sebenarnya sama dok, prinsipnya sama. Untuk NS1 sendiri itu sebenarnya bukan suatu hal yang kalau dia negatif pasti bukan dengue. Jadi kalau NS1-nya negatif, tapi kalau secara klinis, kemudian penunjang trombosit dan lain-lainnya juga cenderung ke arah infeksi dengue, maka tidak menyingkirkan tetap aja itu pasien dengan dengue dok. Jadi kalau boleh saya izin share screen sebentar aja dok, terkait ini dok, terkait ini. Sama seperti ini dok, tadi juga dokter Wina juga nge-share hal yang mirip ya dok ya. Jadi tes laboratorium disyaratkan di sini untuk pasien rawat jalan, pasien rawat inap, tidak pasti mensyaratkan pasti NS1 dok. Tapi kita melihat komorbid dan resiko untuk perburukannya. Jadi full blood count, hematokrit, atau tes fungsi organ. Jadi bukan NS1 harus selalu positif. Kalau NS1 positif, berarti kan dia satu antigennya partikel virus tersebut. Memang hampir pasti pasien ini dengue. Tapi kalau pun negatif, kadang-kadang mohon maaf, timing pengambilan, respon antibodi pasien itu nggak selalu dia menimbulkan hasil yang positif. Jadi bukan patokan untuk menerapi dari NS1. Terima kasih. Baik, ini kita sambil beranjak ke pertanyaan selanjutnya mengenai NS1 itu sendiri ya. Untuk diagnosis tadi sebenarnya sudah disinggung tuh sebelumnya ya. Nah, jadinya seandainya ini akan ada pemeriksaan atau mau diperiksa NS1 termasuk juga serologi yang lain ya. Kira-kira apakah tetap ya lebih dari 5 hari atau berapa hari gitu. Mungkin terutama untuk di kasus yang saat ini ya di mana marak sekali. Apakah masih sama seperti itu atau bagaimana dok? Mungkin mohon komentarnya terkait NS1 dan IgG, IgM nih, menyambung pertanyaan berikutnya. Monggo, dari Dokter Wina dulu mungkin. Iya, tadi mungkin juga sudah dijelaskan tadi ya, disampaikan Dokter Heri. Jadi kalau NS1 itu merupakan pemeriksaan penunjang, tapi tidak menjadi patokan pasti kan. Jadi tidak serta-merta kalau NS1 negatif berarti tidak seperti itu. Jadi tetap kembali lagi kita merangkumnya dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lab yang bisa simpel sebenarnya ya, kita bisa melakukan mulai dari pemeriksaan darah lengkap, kita melihat nilai dari DL-nya, kemudian maksud saya dari HB, kemudian leukopeni, biasanya mengalami leukopeni, kemudian trombosit turun di bawah 100.000, kemudian hematokrit mengalami peningkatan seperti itu. Jadi tidak menjadi patokan NS1 ya. Jadi kalau NS1 positif ya memang sudah pasti ya, tapi kalau negatif bukan berarti bukan dengue. Jadi tetap dirangkum lagi apakah pasien ini mengalami gejala-gejala yang kita sebutkan tadi. Kemudian terkait dari IgG, IgM dengue itu memang seyogyanya karena kita tahu bersama antibodi adalah biasanya terbentuk di atas hari kelima. Jadi biasanya hari kelima itu sendiri baru mulai terbentuk gitu. Jadi biasanya saya tidak menyarankan juga di hari kelima karena memang mulai terbentuk tapi titer antibodinya masih relatif rendah. Jadi masih mungkin dia mengalami pemeriksaan IgM IgG yang negatif di hari kelima. Jadi biasanya kami lebih senang kalau pemeriksaan IgM IgG di atas hari ke-7. Tapi sekali lagi itu antibodi maupun NS1 itu tidak menjadi patokan yang kalau misalnya IgM-nya negatif, IgG-nya negatif, ini berarti bukan dengue. Tidak seperti itu ya. Jadi kita karena memang itu tadi butuh waktu untuk terjadi pembentukan antibodi itu sendiri sehingga kita tidak menjadi patokan harus memeriksakan serologi. Tapi kembali lagi ke anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dan mungkin bisa ditambahkan juga ya jangan lupa fototorak ya. Jadi kalau memang dia ada si anak ini mengalami mual muntah hebat, nyeri perut hebat, kemudian ada penumpukan cairan di perut, mungkin asites mulai nampak ya. Jadi seyogyanya kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan fototorak dan mungkin nitip juga kepada dokter sekalian itu diperiksakan yang right lateral decubitus, jadi yang RLD, karena dari situ kita bisa melihat penumpukan cairan yang di paru-paru kanannya lebih jelas dibandingkan dengan posisi AP maupun A. Jadi mungkin ditambahkan pemeriksaan RLD. Seperti itu sih dokter. Baik. Dokter Dewi mungkin ada tambahan. Dokter Heri, ada tambahan? Cukup dokter, sudah jelas sekali ya dokter Wina.
Jadi itu kapan timingnya kita kalau memeriksakan serologis dan penunjang lagi ya dok ya. Yang Iya. penting tadi anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga DL ya. Jangan lupa tadi CCTVR-nya tadi untuk terutama untuk CCTVR PED ya. lihat status hemodinamiknya. Siap. Karena anak-anak itu juga banyak yang ini, Dokter Dewi. Jadi kelihatan anaknya itu main HP gitu ya, main HP di IGD. Nah itu khawatirnya dokter-dokter mengira dari jauh, oh anaknya duduk-duduk baik kok. Tapi ternyata setelah di CCTVR ternyata nadinya mulai lemah. Seperti itu sangat sering kita temui seperti itu. Jadi hati-hati, terutama yang shock terkompensasi. Itu biasanya anak-anak masih sadar baik, masih bisa bermain. Nah, jangan tunggu shock hipotensi. Jadi perlu pentingnya CCTVR Ya. di situ. Dia lebih dini ya untuk mendiagnosis adanya kekhawatiran pada DB. Baik, berikutnya yang sepertinya mungkin yang terakhir mengenai vaksin DBD dok. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dokter Wina ya. Ini yang sebaiknya ditanyakan adalah ada yang pasca vaksin kalau ada gejala. Sebenarnya KIPI ya dok ya. Selama ini, ya bagaimana terkait vaksin dengue ini sendiri? Oh ya, vaksin dengue ini saat ini ada 2 macam dokter sekalian ya. Jadi ada yang menggunakan CYD itu artinya Cymoric Yellow Fever Dengue. Jadi dia menggunakan backbone-nya itu Yellow Fever. Nah, itu diberikan secara IM dan dia bisa diberikan pada usia mulai 9 tahun sampai 16 tahun saja. Jadi saat ini yang diterima oleh BPOM itu 9 tahun sampai 16 tahun. Pemberiannya 3 kali dengan selang waktu 6 bulan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berbeda adalah tapi kalau yang CYD itu seyoyaknya yang sebelum diberikan itu harus dicek dulu. Jadi dicek dulu IgM IgG-nya. Jadi harapannya adalah diberikan pada yang sudah pernah kena. Jadi yang IgG-nya positif. Nah, kalau yang satunya yang TAK 003 itu diberikan mulai usia 6 tahun sampai 45 tahun bisa. Jadi dewasa pun bisa diberikan dengan batas usia 45 tahun, diberikan secara subkutan. Berbeda ya dengan yang CYD tadi. Kalau yang TAK 003 ini diberikan secara subkutan 2 kali dengan jeda 3 bulan. Kalau ini tidak perlu diperiksa seropositif maupun seronegatif boleh langsung diberikan yang TAK 00. Ya, kalau untuk KIPI-nya dok atau gejala pasca vaksinnya? Ya, jadi perlu kita garis bawahi juga ya bahwa imunisasi itu adalah masih bisa kena, tapi dia mencegah kepada gejala yang berat. Gitu. Jadi mencegah supaya tidak terjadi gejala dengue yang berat. Jadi kalau KIPI ya misalnya paginya demam, ya dikasih antipiretik masih bisa. Tapi dia imunisasi ini adalah bukan serta-merta terus nggak bisa kena, tapi tetap bisa kena, tapi dia mencegah untuk tidak terjadi gejala yang berat. Ya, jadi sama dengan vaksin yang lain ya maksud saya. Iya, bukan vaksin. Baik, Dokter Heri mungkin ada tambahan terkait vaksin, terutama pada kondisi imunokompromis atau pada kondisi komorbid tadi ya? Ya, kalau salah satu pencegahan itu penting dok, daripada kita digigit nyamuk, pasif prekautif tadi ya, hindari nyamuk. Artinya apa? Berantas sarang nyamuknya, pakai rapelan dan lainnya, kontrol lingkungan. Dan vaksin ini satu hal yang sifatnya mulai dipertimbangkan di dewasa. Kalau dulu vaksin itu utamanya anak-anak, sekarang dewasa sejak zamannya COVID banyak vaksin yang memang sebenarnya sejak dulu penting untuk dewasa, tapi baru sekarang kita semua sadar bahwa vaksin itu bisa mengurangi beratnya penyakit, apalagi pada orang-orang komorbid yang ada diabetes, hipertensi, TAK3 yang kita sarankan karena rentang usianya untuk usia dewasa. Demikian Dr. Dewi. Ya, baik. Terima kasih pencerahan dan jawabannya, Dokter Mina, Dokter Heri. Saya kira pertanyaan semua sudah terjawab ya. Apakah masih ada waktu, Dokter Irake dari MC? Masih dokter, kalau masih ada pertanyaan, Oke. monggo dokter. Dari Bapak Ibu sekalian, audiens, para dokter sekalian, apakah masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Ada pertanyaan terkait dengue yang sangat banyak saat ini, marak ya, bahkan hingga menimbulkan kematian ya. Mudah-mudahan segera berlalu dan mungkin, tapi tergantung musim, pasti nanti akan ada terus ya sepanjang. Dokter Devi, saya boleh tanya dok? Di anak saat ini kan dipicu masih banyak dok. Ya, betul dok. Severe dengue. Di dewasa bagaimana dok? Baik, untuk dewasa pengalaman Dokter Heri nih, gimana dok? Dewasa sekarang dengue ini cenderung apa ya? Satu, banyak yang sampai dirawat di rumah sakit. Jadi pasien dewasa kan untuk severitasnya mungkin enggak banyak tapi kasusnya jadi banyak sekali. Dan
perdarahan, mimisen, gusi berdarah, menstruasi di luar waktu menstruasi itu lebih banyak pada saat-saat ini. Jadi kalau kita lihat memang secara fenotipe klinis itu lebih berat sekarang daripada dulu. Kalau dulu maaf ya, demam itu pasien nggak sampai opname. Sekarang itu demamnya benar-benar pasien yang nggak bisa ngapa-ngapain, nyeri yang luar biasa, keluhan mual muntahnya itu benar-benar mual muntah yang nggak bisa masuk makanan sama sekali. Jadi sekarang menurut saya kasus dengue ini banyak yang sampai opname karena fenotip atau tampilan klinisnya dia lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kasus sampai resiko kematian dan lainnya, kami terus terang belum pernah, cuma kasus pada kehamilan ya, pasiennya sampai abortus itu ada. Demikian. Lebih Ya. bervariasi dan lebih parah dokter ya untuk dewasa gitu ya. Terutama sebelum COVID ya. Ya, makanya ada hubungannya atau tidak ya. Oh maaf, ini ada pertanyaan lagi dok, mungkin terakhir ya. Apakah bila sudah ada hasil lab trombosit kurang dari 100.000 dan hematokrit meningkat, apakah masih perlu? Nah ini sedikit menyambung dengan yang tadi, masih perlu tidak pemeriksaan serologi IgM anti dengue? Baik, Dr. Heri mungkin. Dr. Heri Kalau dulu, saya monggo. jawab tergantung ini pendidikan atau pelayanan. Tapi untuk penegakan diagnosis perlu. Kalau untuk pelayanan, karena cost efektif, sebenarnya dari yang saya sampaikan tadi, kriteria diagnosis itu tidak wajib harus ada panel NS1 atau IgG-IgM. Tapi untuk beberapa hal tertentu, misalnya pendidikan, kemudian untuk klaim misalnya, disyaratkan kita pertimbangkan untuk diperiksakan. Kalaupun negatif, jangan menghilangkan diagnosis dengue, karena pegangannya bukan itu sebenarnya. Demikian dari saya, Dr. Bina. Mungkin dari tambahkan Dr. Bina. Sama, sudah sama dengan Dr. Heri. Sama, ya. Jadi tergantung juga ya tadi indikasinya ya. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan banyak dari narasumber ya terkait anamnesis, pemeriksaan fisik dan highlight pemeriksaan fisik apa yang harus kita waspadai, terutama pada anak, untuk pasien demam berdarah. Dan juga apa yang harus tata laksana awal dan juga sampai bahkan indikasi KRS juga tadi sudah ada juga ya Dr. Wina ya. Jadi sebenarnya sudah lengkap sekali, harapannya kita bersama-sama bisa bersama-sama membantu dan juga mengurangi angka kesakitan dan kematian daripada untuk dengue ini ya. Termasuk pencegahan tadi 3M plus juga sangat banyak sekali tadi disinggung ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi dari para audiens, dokter sekalian, saya izin menutup sesi Sinau kali ini. Terima kasih atas undangan dari panitia dan juga terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini akan membawa banyak manfaat untuk kita dan pasien-pasien kita untuk berikutnya. Izin saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih narasumber. Dan saya kembalikan kepada MC Dr. Iraki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua pemateri, Dr. Heri Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, dan Dr. Safitri Laksmi Wina Putri, spesialis anak konsultan, serta kepada moderator pada siang hari ini, Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sementara acara Sinau ini masih belum ber-SKP, nggih. Jadi kepada para dokter sekalian, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa acara Sinau ini masih belum ber-SKP dan semoga saja ke depannya ada perbaikan sehingga acara Sinau ini sudah ber-SKP dan masuk kepada link pelataran sehat. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian Sinau, Seminar ID Malang Raya Update yang bertemakan demam berdarah dengue. Kami harapkan materi dan diskusi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama dalam penanganan pasien demam berdarah dengue. Saya, Dr. Iraki, selaku pembawa acara, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian pada acara siang hari ini. Sampai jumpa pada episode Sinau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.